Bukan jangan sensitif gitu dong, kayak tes pack. Baru di tes ini udah langsung positif. Sabar ya. Tapi setiap hati insan Indonesia ada keinginan Indonesia untuk jadi negara besar. Lalu bagaimana untuk menjadi negara besar? Gampang, sangat gampang. Kita pahami dulu apa itu domination sebuah negara. Lalu kita pahami kita main di lapangan mana. Ini ada strateginya, ada pemahamannya dan ada ilmunya. Sebuah negara dikatakan mendominasi itu ada 5 syarat. 1, namanya military domination. VOC mengkolonialisasi Indonesia di awalnya dengan perdagangan, lalu membawa militer sebagai pengamanan. East India, penjajahan Inggris ke India, adalah misi dagang awalnya dan kemudian diikuti oleh military occupation. Jadi hampir tidak mungkin membangun ekonomi tanpa backup keamanan dan pertahanan. Di zaman modern misalnya, Irak, Libya, Korea Utara, Iran membangun pertahanan militer yang sangat kuat sehingga sulit negara ini ditaklukkan oleh Amerika. Walaupun akhirnya Irak dan Libya rata tanah sekarang, Iran sekarang lagi ditarget. Korup sudah tak banyak berkutik dengan sakitnya Kim Jong-un saat ini. Di belahan bumi lain, Cina menekan Nepal. Cina perang dengan India di Kashmir saat ini. India menekan Myanmar. Semua dengan militeri karena satu, home soilnya mereka adalah dekat. Jadi bisa lewat darat. Penting Cina menjaga bordernya tadi. Secara kalkulasi, untuk urusan military domination, Amerika masih nomor 1 di dunia. Military industrial kompleknya masih menyumbang devisa negara 25% ke Amerika. Lalu nomor 2 adalah currency domination. Dolar Amerika menjadi tabungan devisa 165 negara di dunia ini. Transaksi perdagangan dunia masih menggunakan dolar mungkin lebih dari 80%. Bahkan di Indonesia 90% lebih transaksi perdagangan internasional masih pakai dolar. Sistem perbankan Swift Code masih pakai jaringan Amerika. Mau transfer dolar dari BCA ke Bank Mandiri saja bisa wire-nya tuh lewat New York. Coba bayangkan. Hadirnya euro coba tandingi dolar tidak berhasil banyak, dan sekarang yuan Cina mulai bertaring. Misalnya di beberapa negara Afrika sudah pakai karena kena debt trap-nya Cina. Cina berusaha merebut permainan currency domination secara perlahan. Indonesia sedikit lagi masuk. Syaratnya hampir terpenuhi, yaitu hutang lebih banyak lagi atau bisnis Cina diperbanyak lagi masuk Indonesia dengan Cina sehingga terpaksa memakai yuan. Sudah di ujung terjadi hal ini, tapi syaratnya memang masuk dulu yuannya dengan berbagai proyek-proyek. Jadi kalau bicara currency domination, ujung-ujungnya Amerika masih numero 1, masih nomor 1. Kita bahas sebentar Indonesia. Rupiah bagaimana? Selama 7 presiden, rupiah terus tergerus ke bawah nilainya. Ada terdepresiasi, ada yang terdevaluasi. Intinya nilai melemah terus merendah. Bahkan pernah ke 17.000 terendahnya. Kalau sekarang menguat karena hutang dolar masuk, tetapi nanti jatuh tempo ya melemah lagi rupiahnya. Jadi sebenarnya belum punya strategi penguatan nilai rupiah. Militer Indonesia bagaimana? Urusan perang bedil atau kombatan, ya sayang sekali senjata Indonesia itu terbatas, anggaran terbatas, proxy war nggak terlalu ngerti memakainya, hybrid war lebih parah lagi, bingung apa itu hybrid war. Non kombatan lainnya Indonesia sudah kalah di mana-mana, ideologi warfare-nya kalah, economic warfare nggak ada pertahanannya, informational warfare sudah telanjang terbuka, nggak bisa ketahan lagi, semua mudah terbaca, media warfare, walah ini lagi sudah nggak bisa lagi mengendalikan karena cara kelola medianya adalah dengan menciptakan buzzer, bukan jurnalis. Kesimpulan, kita terjajah secara currency, kita berantakan secara teknologi informasi, dan kalah secara militer. Lalu solusinya bagaimana? Ada solusinya, tapi sabar, mengerti dulu masalahnya. Setuju ya? Kita lanjut. Yang ketiga adalah trade domination. Di sini tanpa diragukan lagi, Cina pemenangnya. Selama 70 tahun Amerika pemenangnya, tapi sejak 5 tahun terakhir Amerika terseok-seok. Produsen barang sudah buatan Cina semuanya. Hampir 80% menguasai konsumen produk dan manufaktur dunia. Tinggal food. Cina belum bisa mengalahkan Amerika karena negara Cina sendiri banyak mouth to feed-nya. Amerika saja kalah dalam trade domination. Apalagi Indonesia udah pasrah pol deh. Apalagi banyak pejabat yang tidak paham trade policy. Buktinya malah import naik. Itu artinya kalah trade diplomacy. Bener nggak? Kasihan ya Indonesia ini. Tapi sekali lagi masih ada 2 lagi tentang world domination. Pertanyaannya, siapa pemenangnya? Apa saja itu? Indonesia di mana posisinya? Adakah peluang Indonesia mendominasi? Ada.